mengikuti simbolik dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi di malam tahun baru. Jika Nasrani menggunakan loncengnya, Yahudi dengan terompetnya, dan Majusi yaitu penyembah api dengan ritualnya, dan pada malam yang disebut tahun baru, semua itu menjadi satu. Ingatlah Abu Janda, patokan beramal bukan orang-orang fasik dari Saudi, Qatar, atau Uni Emirat Arab, tetapi landasan Islam berpatokan dari Al-Quran dan hadis sesuai paham sahabat. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Dalam riwayat Bukhari disebutkan, apakah yang diikuti itu adalah Persia penyembah api dan Romawi? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Maka apakah masih ada Muslim yang mau ikut-ikutan rayakan tahun baruan, apalagi dengan kedok pawai obor dan konser solawatan? Sungguh keterlaluan. Peringatan tahun baru Hijriah saja tak pernah dirayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, apalagi tahun baru Masehi. Tentu tahun demi tahun telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, namun kenyataannya tak ada penyebutan satu dalil pun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelar acara solawatan, pengajian, atau mengumpulkan para sahabat untuk doa akhir tahun. Karena nyatanya pengajian, solawatan, dan doa bisa dikerjakan sepanjang tahun, dan Nabi pun tak pernah melakukannya untuk merayakan baik untuk peringatan di tahun baru Hijriah ataupun tahun baru Masehi yang saat itu telah berdiri bangsa Romawi yang memperingati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menetapkan 2 hari raya untuk dirayakan dan diperingati, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disebutkan dalam hadis Abu Daud. Jadi masih mau ikut-ikutan rayakan tahun baruan walaupun berbalut pengajian? Januari diawali dari bangsa Romawi. Semenjak abad ke-46 sebelum Masehi, Kaisar Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun. Orang Romawi mempersembahkan hari 1 Januari kepada Janus, dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan waktu. Januari diambil dari nama Janus sendiri, yaitu dewa yang memiliki 2 wajah. Satu wajah menghadap ke masa depan dan satunya lagi menghadap ke masa lalu. Jadi orang-orang yang mengikuti perayaan tahun baru 1 Januari dengan cara apapun, mereka itu sedang merayakan persembahan kepada apa? Demi zat yang jiwa ini ada pada genggamannya, tinggalkanlah junjunganmu yang membolehkan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Nasihati anaknya berhijab saja tak bisa. Masih belum sadarkah dengan banyaknya bencana akibat seruan bahwa Allah Ta'ala yang Maha Esa dikatakan punya anak? Bertahun-tahun membaca surat Al-Ikhlas, bahkan tak ada satu surat pun yang mudah dihafal, kecuali di dalamnya terdapat kalimat Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Namun demi membela pesanan dari orang yang membayar, berani mengatakan selamat kepada orang yang menjadikan bahwa Allah Ta'ala memiliki anak. Kira-kira ada nggak yang bisa keluarkan satu dalil saja dari Nabi dan ucapan para sahabat tentang bolehnya mengucapkan selamat kepada Heraklius, pemimpin bangsa Romawi, saat merayakan Natal di zaman itu? Hampir saja langit terpecah dan bumi terbelah karena hanya sebuah ucapan bahwa Allah yang Maha Esa memiliki anak. Pantas saja setiap akhir tahun banyak sekali bencana. Sudah sepatutnya seorang bermuhasabah bahwa Allah Ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Surat Maryam. Bagaimana bisa ada seorang manusia mengaku muslim yang ikut-ikutan membolehkan ucapan tersebut terucap dan menentang pernyataan Allah dan Rasul-Nya? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun diangkat menjadi nabi melewati hari tersebut dan tak terucapkan sebuah perkataan bolehnya toleransi dengan hari raya dari agama bangsa Romawi saat itu. Sungguh mengaku umat Nabi tetapi ingin diakui Nasrani. Fatwa ini membuat seorang mikir lagi untuk telur asin dengan hari raya agama lain, mengaku sebagai tokoh agama dari keturunan Nabi, tapi mengkampanyekan bolehnya toleransi saat hari raya Nasrani. Alasan berikut adalah pernyataan tentang haramnya seorang muslim ikut serta dalam sebuah perayaan dari non-muslim. 1. Pernyataan Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi nomor 3095, ada seorang sahabat yang menggunakan salib emas dan Rasulullah
Rasulullah melarangnya dan disuruh melepaskan dan membuangnya. 2. Pernyataan Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dalam riwayat Baihaqi ia mengatakan, jauhilah orang kafir dari perayaan mereka. 3. Fatwa MUI berdasarkan keputusan MUI nomor 56 tahun 2016 telah memfatwakan haramnya seorang muslim ikut serta dalam perayaan dari agama lain. Maka aliran Islam garis cekung jangan coba-coba menikung pernyataan untuk cari pendukung.